Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di Renungan Rohani pagi hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah membangunkanku pagi hari ini. Terima kasih atas penyertaan dan perlindungan Tuhan. Semua karena karunia Tuhan aku dapat bangun dengan pagi hari ini. Aku menyerahkan seluruh aktivitasku hari ini ke dalam kuasa tangan Tuhan. Jauhkanku dari yang jahat, ya Tuhan. Tuhan Yesus, tolong lindungi dan berkati aktivitasku hari ini. Tolong berkati juga keluarga dan teman-temanku, Bapa Surgawi, oleh karya Roh Kudus. Tolonglah aku untuk menjauhi segala sesuatu yang melukai hati-Mu. Ampunilah segala dosa kami, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita hari ini terambil dari Kejadian 21 ayat 9 sampai dengan ayat 19. Pada waktu itu Sarah melihat bahwa anak yang dilahirkan Hagar, perempuan Mesir itu bagi Abraham, sedang main dengan Ishak, anaknya sendiri. Berkatalah Sarah kepada Abraham, "Usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya, sebab anak hamba ini tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anakku Ishak." Hal ini sangat menyebalkan Abraham oleh karena anaknya itu. Tetapi Allah berfirman kepada Abraham, "Janganlah sebal hatimu karena hal anak dan budakmu itu. Dalam segala yang dikatakan Sarah kepadamu, haruslah engkau mendengarkannya, sebab yang akan disebut keturunanmu ialah yang berasal dari Ishak, tetapi keturunan dari hambamu itu juga akan kubuat menjadi suatu bangsa, karena ia pun anakmu." Keesokan harinya pagi-pagi Abraham mengambil roti serta sekirbat air dan memberikannya kepada Hagar. Ia meletakkan itu beserta anaknya di atas bahu Hagar. Kemudian disuruhnyalah perempuan itu pergi. Maka pergilah Hagar dan mengembara di padang gurun Bersyeba. Ketika air yang dikirbat itu habis, dibuangnyalah anak itu ke bawah semak-semak, dan ia duduk agak jauh, kira-kira sepemanah jauhnya, sebab katanya, "Tidak tahan aku melihat anak itu mati." Sedang ia duduk di situ, menangislah ia dengan suara nyaring. Allah mendengar suara anak itu. Lalu malaikat Allah berseru dari langit kepada Hagar. Katanya kepadanya, "Apakah yang engkau susahkan, Hagar? Janganlah takut, sebab Allah telah mendengar suara anak itu dari tempat ia terbaring. Bangunlah, angkatlah anak itu, dan bimbinglah dia, sebab aku akan membuat dia menjadi bangsa yang besar." Lalu Allah membuka mata Hagar, sehingga ia melihat sebuah sumur. Ia pergi mengisi kirbatnya dengan air. Kemudian diberinya anak itu minum. Kejadian 21 ayat 9 sampai dengan ayat 19.
Inti dari ayat emas renungan kita adalah Allah mendengar suara anak itu. Mari kita mulai renungan pagi kita. Judul renungan kita hari ini adalah Merasa Sendirian. Ditulis oleh N. Cetas, kisah inspiratif. Keluarga Sue berantakan. Suaminya tiba-tiba meninggalkan rumah, dan sekarang Sue dan anak-anak merasa bingung dan marah. Sue pernah mengajak suaminya melakukan konseling pernikahan, tetapi si suami menolak dengan beralasan masalahnya ada di Sue. Kesadaran bahwa suaminya mungkin takkan kembali lagi membuat Sue panik dan putus asa. Mampukah ia mengurus dirinya dan anak-anak seorang diri? Hagar, pelayan Abraham dan Sarah, pernah mengalami hal serupa. Karena tidak sabar menanti janji Allah untuk memberi mereka keturunan, Sarah memberikan Hagar kepada Abraham, dan Hagar pun melahirkan Ismail. Kejadian 16 ayat 1 sampai dengan ayat 4. Namun, ketika Allah memenuhi janjinya dan Sarah melahirkan Ishak, muncul ketegangan dalam keluarga itu sehingga Abraham memutuskan untuk mengusir Hagar dan anaknya Ismail dengan berbekal sedikit air dan makanan. Dapatkah Anda bayangkan keputusasaan yang dirasakan Hagar? Tidak lama kemudian bekal mereka habis di padang gurun. Karena tidak tahu harus berbuat apa dan juga tidak ingin melihat anaknya mati, Hagar pun meletakkan Ismail di bawah semak-semak, lalu meninggalkannya. Menangislah mereka berdua. Namun, Allah mendengar suara anak itu, Dia mendengar tangisan mereka, lalu menyediakan kebutuhan mereka, dan selalu menyertai mereka. Ketika merasa sendirian dan putus asa, kita terdorong untuk berseru kepada Allah. Betapa menenangkannya saat mengetahui bahwa dalam momen-momen sulit seperti itu dan di sepanjang hidup ini, Allah mendengar kita, menyediakan kebutuhan kita, dan selalu menyertai kita. Amin. Marilah kita renungkan di dalam hati kita. Bagaimana Allah pernah memenuhi kebutuhan Anda di saat Anda merasa sendirian? Apa respons Anda terhadap Dia? Hal ini patut kamu ketahui. Pada zaman kuno, anak yang dilahirkan dari seorang hamba dapat dianggap anak sendiri. Sarah sudah berniat untuk membesarkan keluarga melalui anak yang dilahirkan oleh hambanya, Hagar. Ketika Hagar melahirkan Ismail bagi Abram telah berusia 86 tahun. Sarah baru melahirkan Ishak 13 atau 14 tahun kemudian, ketika Abraham berumur 100 tahun. Perikop hari ini menggambarkan bagaimana Sarah memperlakukan Ismail dan Hagar pada hari Ishak disapi. Pembaca mungkin bertanya-tanya seperti apa hubungan antara Sarah dan Ismail pada tahun-tahun sebelum Ishak lahir. Pengusiran Hagar dan Ismail disebabkan oleh kecemburuan Sarah. Ia takut Ismail akan menjadi ahli waris. Karena itu, ia meminta Abraham untuk mengusir mereka. Abraham akhirnya menuruti usul istrinya setelah mendengarkan janji Allah bahwa ia akan menjadikan Ismail sebagai bangsa yang besar. Janji Allah itulah yang membuat Abraham mengambil keputusan untuk mengusir Hagar dan Ismail.
Peristiwa pengusiran itu pasti menyakitkan bagi Hagar dan Ismail. Mungkin Hagar merasa dirinya adalah korban. Bak peribahasa, abis manis. Sepah dibuang, dan perjalanan menjadi semakin berat karena mereka harus melintasi padang gurun. Hagar pun mulai putus asa ketika kehabisan air. Bahkan membuang Ismail ke semak-semak. Allah turun tangan dengan mengutus malaikatnya untuk memberitakan bahwa Ismail akan menjadi bangsa yang besar. Allah pula lah yang membuka mata Hagar sehingga dia dapat melihat sebuah sumur. Allah menyelamatkan mereka. Allah tidak pernah melupakan janjinya. Agaknya Hagar sendirilah yang telah melupakan janji Allah itu, yang didengarnya sewaktu dia melarikan diri dari nyonyanya. Kejadian 16 ayat 10. Nama Ismail, yang berarti Allah mendengar, semestinya menjadi prasasti bagi Hagar. Sayangnya Hagar lupa sehingga dia membuang anaknya ke semak-semak dan meratapinya dari jauh. Namun demikian, meskipun Hagar lupa, atau mungkin tidak mempercayai janji itu, Allah tetap memenuhi janjinya. Inilah anugerah itu. Kesulitan hidup, merasa diri sebagai korban, kadang juga membuat kita merasa dilupakan Allah. Kisah Hagar dan Ismail semestinya mengingatkan kita juga untuk tetap percaya bahwa Allah tidak tidur. Kesulitan hidup diizinkan terjadi dalam hidup kita agar kita dapat terus sungguh merasakan penyertaan Allah. Percayalah, doa saya menyertai saudara sekalian. Selamat berkarya untuk Tuhan. Amin. Marilah kita renungkan sahabat saudara rohani. Demikianlah renungan firman Tuhan pagi hari ini. Semoga menjadi berkat dalam hidup kita. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa, malam hari telah berganti pagi. Kehidupan baru telah Engkau berikan kembali bagi kami. Bapa Surgawi, tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, supaya aku dapat membagikan apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan, berilah aku keyakinan bahwa Engkau akan mencukupkanku, melalui orang-orang yang mengasihi-Mu, bukan karena kami pantas atau layak, namun karena kasih karunia-Mu kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami, untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak di hadapan-Mu. Hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tangan-Mu. Biarkanlah kami bisa memuliakan-Mu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya.
Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom.